Ketika membesarkan anak, tak jarang orang tua memenuhi semua kebutuhannya secara berlebihan, bahkan selalu membantu mereka menyelesaikan masalah tanpa memberikan ruang bagi si kecil untuk tumbuh dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini tentu akan membuat anak semakin manja dan tidak mandiri. Lantas bagaimana jika terlanjur manja ya? Yuk simak penjelasannya dari psikolog Suzy Yusna berikut ini. Apa pengertian anak yang cengeng? Jadi anak yang cengeng atau manja adalah anak yang sebentar-sebentar nangis. Kemudian misalnya dia datang ke tempat tertentu dengan situasi tertentu nangis. Terus kemudian digodain sedikit sama teman-temannya nangis. Ya. Jadi itu adalah anak yang cengeng ya. Jadi yang sebentar-sebentar dia tidak bisa menahan emosinya sebentar nangis ya. Itu anak yang dibilang cengeng ya dalam bahasa awam. Apa saja yang bisa menyebabkan anak menjadi cengeng dan manja? Yang menyebabkan anak menjadi cenderung cengeng atau manja itu biasanya disebabkan karena satu, misalnya adanya masalah psikologis ya yang mendasari, misalnya kelekatan antara orang tua dengan anak begitu dekat. Jadi orang tua benar-benar khawatir dengan anaknya, takut dengan anaknya, sehingga menyebabkan anaknya ini menjadi penakut juga dan kemudian menjadi insecure, tidak nyaman ketika berada di lingkungan baru. Atau ketika di lingkungan yang membuatnya tidak nyaman, misalnya anak-anak yang lain usil atau teman-temannya usil. Nah, jadi itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak itu menjadi cengeng. Atau mungkin juga masalah biologis ya, yang memang dibawa, yang nature tadi ya. Jadi natural dia dibawa memang dasarnya memang seperti itu. Mungkin karena zat kimiawi otaknya itu yang menyebabkan dia sebentar-sebentar nangis, sebentar dia cengeng. Jadi sebentar sedih gitu. Jadi emosinya banyakkan sedih gitu. Nah, itu yang mungkin ya. Kemudian juga mungkin juga faktor lingkungan tadi. Teman-temannya banyak ganggu ya. Sebentar teman-temannya ganggu. Jadi lingkungan sosial yang mungkin juga cenderung untuk membuli misalnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan saat menghadapi anak yang cengeng? Nah, jadi orang tua menyikapinya pertama jangan membela. Misalnya dia ketemu temennya terus kemudian nangis pulang, bunda saya diganggu sama ini, nangis gitu. Terus kemudian bundanya lalu langsung ambil tindakan marahin temennya. Nah, itu tidak boleh. Jadi orang tua harusnya memberikan edukasi ya. Nah, Nek, kenapa ya gitu, ada apa gitu. Kalau misalnya digituin misalnya ya lawan misalnya seperti itu. Jadi maksudnya bukan melawan dalam tanda kutip agresif, tapi dalam tanda kutip dia bisa mempertahankan diri gitu sehingga anak ini tidak mudah nangis gitu. Terus kemudian memberikan contoh-contoh kalau diganggu teman seperti ini. Jadi ajak dia bercerita kalau misal seperti storytelling gitu ya. Sehingga dia tahu menghadapi teman-temannya yang suka ganggu atau menghadapi dirinya sendiri. Kalau misalnya kamu tuh, kalau orang tuh anak kecil tuh harusnya nggak boleh nangis terus. Nah seperti itu sebenarnya bisa dilakukan pada saat orang tua bersama dengan anak, misalnya pada saat mau tidur gitu. Bagaimana cara mendidik anak agar mandiri dan tidak cengeng? Jadi tips mendidik anak supaya mandiri dan tidak cengeng yaitu tadi bahwa orang tua harus mempunyai strategi ya. Strategi antara lain memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada anak bagaimana caranya untuk menghadapi dirinya supaya tidak sering nangis. Terus kemudian memberikan kesempatan pada anak untuk bercerita kenapa dia nangis, apa masalahnya gitu. Jadi jangan langsung di stop misalnya, harusnya kamu begini ya, jangan begini ya, jangan nangis ya, jangan cengeng. Nah, jadi kalau dibilang jangan cengeng, nah itu termemori dalam diri anak bahwa cengeng malah dia tambah cengeng. Jadi harusnya kamu pinter anak yang baik, tidak nangis gitu misalnya. Jadi harus seperti itu. Dan kemudian dibacakan dengan cerita-cerita, storytelling, beli buku ya, bagaimana menghadapi dirinya supaya tidak cengeng dan menghadapi teman-temannya dan lain-lain. Sobat Divisi, sekian pembahasan bagaimana menghadapi supaya anak tidak cengeng. Saya Dr. Suzy Yusna Dewi, psikiater anak dan remaja. Sampai berjumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.